Tips persiapan UTBK 2026 dari pejuang UTBK 2025. Hai Rasiomates, kenalin aku Lintang. Aku mau ngasih sedikit tips persiapan UTBK dari pengalaman aku waktu ikut UTBK 2025. Yang pertama, belajar materi UTBK mulai dari sekarang. UTBK masih lama. Santai aja lah, masih berbulan-bulan lagi. Guys, 1 tahun itu nggak bakalan kerasa. Karena sebelum UTBK, kamu harus ngerjain tugas-tugas sekolah kayak kerkom, praktek, dan persiapan ujian sekolah lain. Belum lagi kalau kamu ada kegiatan ekstrakurikuler atau jadi bagian dari OSIS dan MPK. Kalau kamu nggak belajar dari sekarang, kemungkinan besar kamu bakal ketinggalan banyak materi yang harus kamu pelajari. Rugi banget kan? Materinya ada apa aja sih? Jadi, subtes di UTBK itu ada 7. PU, PPU, PBM, PK, LBI, LBE, sama PM. Kalau aku waktu itu ngandelin dari buku UTBK buat prediksi materi apa aja yang bakal keluar. Materinya itu ada banyak, tapi nggak semuanya bakal keluar kok. Jadi, kalau bisa pelajari semuanya aja. Ini beberapa materi yang bisa kamu jadiin sebagai acuan untuk belajar UTBK. Intinya, kalian harus nyicip-nyicip materi tiap hari. Dikit-dikit dong juga nggak apa-apa kok. Yang penting bisa konsisten sampai hari H. Kedua, pelajari semua subtes UTBK. Mungkin beberapa orang bakal nyaranin kamu buat belajar subtes yang kamu kuasai aja. Tapi menurutku yang paling penting adalah menyeimbangkan nilai di semua subtes. Kenapa? Karena dari informasi yang aku dapat di internet dan medsos, kayaknya UTBK 2025 itu dinilai berdasarkan pembobotan. Jadi, ada yang nilai rata-ratanya lebih tinggi tapi nggak lolos, sedangkan nilai yang di bawahnya itu lolos. Dan rata-rata masalahnya sama. Pasti ada 1 atau 2 subtes yang jomplang dari subtes lainnya. Makanya, sambil nyari subtes andalan kamu juga bisa kok setarain nilai dari subtes lainnya. Ngomong-ngomong, nilaiku sendiri termasuk yang hampir seimbang loh. Ketiga, jangan belajar cuma dari 1 sumber aja. Soal di buku UTBK kamu udah habis, beli buku UTBK lagi. Habis lagi, beli lagi. Habis lagi, beli lagi. Duitnya habis? Cari materi dan latsal dari internet atau YouTube. Yang ini nggak wajib sih, tapi kalau kalian pengen dapat lebih banyak materi dan pembahasan, kalian boleh banget nih ngikutin tips ini. Karena dengan melihat materi lebih dari 1 sumber, pengetahuan kalian kan juga akan semakin bertambah. Dan itu sangat bagus. Buat sumbernya aku cantumin nih ya. Keempat, sering-sering try out. Coba deh setiap minggu kalian try out sebelum dan sesudah belajar. Terus lihat perubahan nilai kalian. Misalnya, kalian TO di hari Senin. Selesai TO, belajar sampai hari Minggu, terus disambung TO lagi. Kalau nilainya naik, artinya metode yang kalian pakai buat belajar itu berhasil. Tapi, kalau nilainya turun drastis, kemungkinan kalian kurang nyaman sama metode belajarnya atau nggak sesuai sama soal TO. Catat nih, yang paling penting, selesai TO, kalian harus lihat juga pembahasannya. Karena fungsi TO selain melihat progres kamu udah sampai mana, juga buat memperbaiki kesalahan di soal yang kamu kerjain sebelumnya. Jadi, kalau ketemu soal yang sama, kamu nggak akan bingung lagi deh. Kelima, perlu bimbingan belajar atau enggak sih? Kalau kalian ada duitnya, silahkan. Kalau enggak, belajar sendiri pun nggak apa-apa kok. Belajar bimbingan itu pasti ada benefitnya sendiri. Kayak dijelasin pembahasan soal dan juga bisa nanya ke pembimbing seputar UTBK. Kebetulan, aku belajar otodidak buat UTBK kemarin. Dan kesalahan terbesar aku itu adalah belajar di H-30 sebelum ujian. Percaya deh, 1 bulan itu rasanya kayak di neraka. Aku berasa punya tekanan yang parah banget dan stres. Ingatnya aja aku udah stres. Akhirnya aku baru bisa belajar maksimal di 1 minggu pertama dan 1 minggu terakhir aja. Jadi nggak usah deh ngada-ngada belajar di H-30 atau H-1 ujian biar dibilang keren. Ya kecuali kalian jenius atau Albert Einstein. Keenam, percaya diri sama usaha kalian dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing.
Bonus buat tips terakhir, waktu kamu latsol, coba deh pasang timer sesuai sama subtes yang lagi dikerjain. Terutama kalau kamu malas banget buat TO. Karena musuh terbesar UTBK itu bukan tipe soal yang beragam, tapi waktunya itu yang pelit banget. Rata-rata pengerjaan satu soal itu cuma 1 menit, bahkan ada yang kurang. Jadi jangan lupa buat ngatur waktu biar hari-harinya gak panik kayak aku, hehe. Itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow buat kuis-kuis